Oke, selamat datang kembali di channel kami. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama pada pembahasan kali ini. Gerakan pemberontakan yang ingin mengganti ideologi Pancasila adalah A. G30S PKI, B. Gerakan Aceh Merdeka atau GAM, C. Gerakan DITI, D. Organisasi Papua Merdeka. Nah, jadi di sini yang ditanyakan adalah sebuah gerakan pemberontakan yang tujuan gerakannya itu ingin mengganti ideologi Pancasila. Nah, kalau soal semacam ini tentu tidak terlalu sulit bagi kita, dan saya yakin kawan-kawan bisa menjawab dan dengan mudah menebak jawabannya. Ya. Jadi jelas ya, jawabannya adalah A, G30S PKI. G30S PKI itu adalah gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh para anggota PKI yang dilakukan pada tanggal 30 September 1965 menjelang 1 Oktober 1965 yang bertujuan untuk mengganti ideologi Pancasila menjadi komunis. Gerakan ini dipelopori oleh Amir Syarifuddin Musso yang dipimpin oleh DN Aidit. Dalam rencana untuk menghancurkan ideologi Pancasila, PKI menyebarkan isu-isu mengenai Dewan Jenderal secara gemar sampai isu tersebut benar-benar dipercaya oleh masyarakat. Operasi gerakan 30 September dibagi menjadi 3 komando, yaitu komando penculikan yang dipimpin oleh Letnan Idul Arif yang bertugas untuk menculik beberapa jenderal yang tergabung dalam Dewan Jenderal Hidup atau Mati. Komando penyergapan dan penguasaan kota dipimpin oleh Kapten Suradi, dan komando basis dipimpin oleh Mayor Udara Gatot Sukrisno. Sasaran utama PKI adalah para jenderal yang tergabung dalam Dewan Jenderal atau tokoh-tokoh yang anti partai. Ya, langsung saja kita ke soal yang berikutnya. Sebelum membuat suatu peraturan, perlu diperhatikan asas-asas yang terkandung di dalamnya. Berikut asas yang tidak termasuk dalam pembuatan peraturan adalah A. Asas pengayoman, B. Asas kekeluargaan, C. Asas keamanan, dan D. Asas kenusantaraan. Ya, jadi di sini asas yang ditanyakan adalah asas yang diperhatikan dalam peraturan ketika kita ingin membuat sebuah peraturan. Nah, dan yang ditanyakan adalah yang bukan termasuk, yang tidak perlu kita perhatikan. Nah, berarti yang tidak termasuk ya. Nah, untuk ini tentu jawabannya adalah C. Asas keamanan. Nah, kita harus perhatikan bahwa sebelum membuat suatu peraturan, baik di tingkat pusat maupun di daerah, kita harus mempertahankan beberapa hal. Nah, salah satunya tentang materi yang dimuat dalam sebuah peraturan. Setiap materi peraturan perundang-undangan itu harus memuat asas-asas. Nah, yang pertama asas pengayoman, itu harus termuat. Kemudian asas kemanusiaan. Kemudian asas kebangsaan. Dan asas kekeluargaan, asas kenusantaraan, asas Bhinneka Tunggal Ika, asas keadilan, asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Kemudian asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Nah, itulah asas-asas yang perlu diperhatikan sebelum membuat peraturan. Nah, jadi dari beberapa yang kami jelaskan tadi, itu poin C sendiri itu tidak ada. Nah, jadi poin C asas keamanan itu tidak terlalu urgen untuk kita perhatikan ketika membuat sebuah peraturan, karena yang ditentukan itu sudah ada beberapa asas yang ditentukan dan memang harus diperhatikan. Jadi jelas ya jawabannya. Ya,
kita ke soal yang berikutnya. Berikut ini yang bukan merupakan landasan koperasi adalah A. Landasan idil, B. Landasan konstitusional, C. Landasan kultural, D. Landasan mental. Nah, jadi yang ditanyakan itu tentang landasan koperasi. Dan yang harus dicari adalah yang bukan merupakan landasan koperasi dari keempat pilihan jawaban. Nah, jadi ketika diperhatikan, ini cukup mudah. Tentu jawabannya adalah C. Itu landasan kultural. Nah, kawan-kawan harus perhatikan atau pahami bahwa koperasi itu memiliki landasan dalam setiap gerakannya. Landasan-landasan yang digunakan koperasi itu ada 4. Nah, yang pertama itu landasan idil. Landasan idil yang dimaksud di sini adalah Pancasila. Yang kedua, landasan konstitusional. Nah, adapun landasan konstitusional tentu kita pahami secara bersama. Yang dimaksud dengan landasan konstitusional adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian landasan mental. Nah, landasan mental yang dimaksud di sini adalah rasa setia kawan dan kesadaran pribadi. Nah, kemudian yang keempat itu landasan operasional. Nah, landasan operasional tentunya Undang-Undang Perkoperasian Indonesia. Jadi ada Undang-Undang Perkoperasian Indonesia. Nah, itulah yang disebut landasan operasional. Nah, jadi itu ya keempat landasan yang dimiliki oleh koperasi. Itu tadi ada landasan idil, landasan konstitusional, landasan mental, dan landasan operasional. Jadi untuk C, landasan kultural, itu tidak termasuk. Jadi jelas ya untuk soal ini jawabannya adalah C, landasan kultural. Karena yang ditanyakan yang bukan merupakan landasan koperasi. Dan di sini yang bukan merupakan landasan koperasi adalah C, landasan kultural. Oke, kita ke soal yang berikutnya. Kepulauan Indonesia dikelilingi oleh wilayah perairan yang sangat luas. Bahkan luas perairan Indonesia lebih luas dari luas daratan. Nah, oleh karena itu, Indonesia dikenal sebagai negeri A. Bahari, B. Republik, C. Kepulauan, D. Kesatuan. Nah, jadi kira-kira jawaban kawan-kawan apa? Nah, untuk soal ini kawan-kawan jangan terkecoh, kawan-kawan harus betul-betul fokus. Teliti melihat soal dan melihat opsi jawaban. Nah, jadi jelas ya jawabannya adalah A, Bahari. Nah, jadi kawan-kawan kita harus pahami secara bersama bahwa Kepulauan Indonesia itu dikelilingi oleh wilayah perairan yang sangat luas. Bahkan luas perairan Indonesia lebih luas dari daratan. Nah, oleh karena itu Indonesia dikenal sebagai negeri bahari. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat kami bagikan pada kesempatan kali ini. Ya, jadi untuk kawan-kawan itulah tadi beberapa contoh soal yang saya angkat. Nanti silahkan kawan-kawan perdalam materi di seputaran soal ini. Nah, untuk soal ini, ketika kawan-kawan perdalam materinya di sekitaran soal ini, itu saya yakin akan menambah sedikit pengetahuan atau wawasan kawan-kawan. Itu yang berguna untuk mempersiapkan diri kawan-kawan untuk mengikuti tes SKB nanti. Nah, jadi untuk memperluas materinya mungkin seperti apa? Nah, contohnya saya berbagi sedikit. Ketika saya misalnya ingin memperluas materinya, di sini kan tadi ada contoh soal. Itu misalnya kita ambil ini yang contoh soal terakhir. Nah, misalnya tadi Kepulauan Indonesia yang dikelilingi
wilayah perairan yang sangat luas, bahkan perairan Indonesia lebih luas dari rata, itu disebut apa? Bahari. Jawabannya kan bahari. Nah, sedangkan di pilihan jawaban lain masih ada yang disebut dengan negara kepulauan, daratan, dan kesatuan. Jadi selanjutnya untuk mengembangkan materinya, kita cari juga materinya mengenai apa yang dimaksud dengan negara kesatuan, apa yang dimaksud dengan negara kepulauan, dan apa yang dimaksud dengan negara bahari. Jadi kita perdalam di seputaran itu. Kemudian kita lanjut ke materi berikutnya. Ya, jadi begitu ya metode belajarnya, kita sedikit demi sedikit, tapi betul-betul ketika kita sudah pelajari, dia akan tinggal di dalam pikiran kita. Jadi setelah selesai di sini, dia tidak menghilang begitu saja. Ya, jadi terima kasih kawan-kawan sudah menonton video ini sampai selesai.